Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime Seto no Hanayumi. Tetapi jika ada kesalahan dalam hal ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Nagasumi, yang dimana Nagasumi merupakan seorang pemuda sekaligus siswa yang saat ini sedang bersama dengan keluarganya untuk menikmati pergi liburan ke tempat tinggal neneknya yang tidak jauh dari tepi pantai. Kemudian pada saat liburan ini terjadi, liburan ini pun awalnya aman-aman saja, akan tetapi hingga sampai suatu ketika ada terjadi sebuah kejadian gak terduga. Namun saya udah duga, yang bikin Nagasumi jadi diselamatkan oleh seorang cewek duyung yang namanya ialah San. Sebab karena ingin menolong Nagasumi yang mau tenggelam. Dan akibat kejadian tersebut, Nagasumi dan kedua orang tuanya akhirnya dibawa oleh para anak buah Ayah San, yang merupakan seorang pemimpin dari geng manusia bawah air, guna berbicara sesuatu dengan keluarga San. Pada saat mereka interaksi, Nagasumi dan kedua orang tuanya dapat pemberitahuan dari Ibu San mengenai Nagasumi yang kelihatannya harus menjadi pasangan hidup putrinya dengan tujuan agar Nagasumi bisa menjadi anggota keluarga San, plus dengan harapan supaya nyawa putrinya tidak dihukum mati. Hal itu dikarenakan apabila ada seorang manusia duyung yang diketahui keberadaannya oleh manusia, maka orang duyung tersebut akan dihukum mati kecuali orang duyung itu memilih membunuh orang yang mengetahui identitasnya, atau menjadikan orang yang mengetahui identitasnya sebagai salah satu keluarganya seperti jadi saudaranya, dengan catatan apabila jenis kelamin mereka sama, atau bisa juga jadi pasangannya dengan catatan apabila jenis kelamin mereka berbeda. Mendengar pemberitahuan Ibu San, Nagasumi pun langsung ragu menerima pemberitahuan tersebut, sebab Nagasumi masih belum siap menikah dengan San, serta Nagasumi ingin saling mengenal dulu dengan San. Mengetahui keraguan Nagasumi, Ibu San gak bisa berbuat apa-apa. Sementara dengan Ayah San, kerennya malah langsung super murka mendengarnya. Dan akibat super murkanya, Nagasumi jadinya gak punya pilihan lain selain berupaya kabur dari Ayah San dan para geng yang saat ini lagi menarget Nagasumi agar segera difatality. Singkat cerita, setelah lumayan lama Nagasumi berupaya, mulai dari dikejar para anak buah Ayah San hingga sampai menggendong San yang lagi jadi duyung. Nagasumi pun ujung-ujungnya gak punya pilihan lain selain bersedia jadi pasangan hidup San. Dan karena Nagasumi bersedia, maka Nagasumi dan San pun akhirnya bertunangan. Lalu berikutnya, pada keesokan malamnya, Nagasumi pun pada malam ini memilih jalan-jalan ke sebuah festival bersama dengan tunangannya, yaitu San. Selama mereka jalan-jalan ke festival itu, jalan-jalan mereka ternyata dapat gangguan dari Ayah San dan para kutu-kutunya. Hal itu dikarenakan Ayah San faktanya masih belum bersedia sepenuhnya menerima Nagasumi jadi menantunya. Dan akibat gangguan tersebut, Nagasumi jadinya gak bisa apa-apa selain bertahan dari gangguan Ayah San dan para kutunya. Lalu selain Nagasumi dapat gangguan dari Ayah San, Nagasumi ternyata juga harus melakukan berbagai aksi guna melindungi identitas manusia duyung San. Mulai dari membantu San yang mendadak berubah menjadi duyung, sampai hingga gak sengaja menyentuh bukit terpencil milik San. Nagasumi pun untungnya sukses melindungi identitas manusia duyung San. San pun akhirnya juga dapat sebuah hadiah cincin murah dari Nagasumi, yang dimana cincin ini akhirnya menjadi cincin yang sangat berharga bagi San, karena cincin ini merupakan pemberian tunangannya yaitu Nagasumi. Kemudian singkat cerita, setelah lumayan lama Nagasumi dan San jalan-jalan di festival jalan-jalan kedua pasangan ini pun akhirnya berakhir dengan lancar. Lalu sehabis itu, waktu pun terus berganti dan akhirnya liburan musim panas Nagasumi pun selesai. Sehabis liburan musim panas selesai, Nagasumi bersama dengan kedua orang tuanya pasti langsung gas bergerak kembali ke tempat tinggal mereka untuk melanjutkan aktivitas mereka. Sementara dengan San ternyata juga ikut dengan Nagasumi dan kedua orang tuanya. Hal itu dikarenakan San faktanya juga gak keberatan ikut pindah ke tempat tinggal Nagasumi. Selain itu, salah satu kutu Ayah San yang bernama Maki, sialnya juga ikut San pindah ke tempat tinggal Nagasumi. Hal itu dikarenakan
Maki kenyataannya dapat tugas dari ayah San untuk menjaga San. Kemudian lanjut cerita, pada saat San pindah ke tempat tinggal Nagasumi, ada beberapa kejadian yang bikin San jadi kenal dua CS Nagasumi, yang dimana CS yang pertama, yang merupakan seorang cewek loli, sekaligus teman sekelas Nagasumi, yang kelihatannya juga naksir sama Nagasumi, yaitu Mawari. Sementara CS yang kedua, merupakan seorang pria sekaligus juga teman sekelas Nagasumi, yang dalam anime ini biasa disebut dengan Saru. Dan akibat semua perkenalan tersebut, San tentunya juga mulai temanan sama kedua CS Nagasumi tersebut. Lalu berikutnya, selain San yang mulai berteman dengan para CS Nagasumi, San pun akhirnya juga menjadi salah satu murid di SMP Nagasumi. Hal itu dikarenakan kedua orang tua San faktanya berhasil mengurus masuknya San ke dalam sekolah Nagasumi, serta membuat San jadi murid baru yang akan pindah ke dalam kelas Nagasumi. Dan akibat masuknya San, maka Nagasumi sebagai tunangan San pastinya langsung senang sebab dia sekarang bisa berangkat sekolah bersama dengan tunangannya, plus satu sekolah dengan tunangannya tersebut. Kemudian selanjutnya, meskipun sebelumnya Nagasumi senang sebab bisa satu sekolah dengan San, akan tetapi rasa senang Nagasumi faktanya gak berlangsung lama, karena ayah dan ibu San serta beberapa anggota gengnya akhirnya juga pindah serta menjadi para staf di sekolah Nagasumi. Lalu sebab kepindahan itu, perasaan Nagasumi yang awalnya senang langsung berubah menjadi tegang. Hal itu dikarenakan dia sekarang harus berhati-hati dari ayah San dan para berudu-rudunya yang kelihatannya masih menargetkannya. Kemudian selain Nagasumi yang sekarang harus hati-hati, Nagasumi ternyata juga bikin kesepakatan dengan San untuk merahasiakan pertunangan mereka dari orang-orang sekitar Nagasumi. Karena Nagasumi kenyataannya masih tidak ingin pertunangan itu diketahui oleh orang-orang sekitarnya. Kemudian setelah itu, waktu pun terus berganti. Dan sekarang, teman sekelas Nagasumi dan San pun sekarang juga makin banyak. Hal itu disebabkan ada dua murid baru lagi yang masuk ke dalam kelas Nagasumi. Yang dimana murid yang pertama ialah seorang loli duyung sekaligus teman lama San, yang kenyataannya juga tinggal di tempat Nagasumi, yang namanya ialah Luna. Sedangkan orang yang kedua adalah seorang pria ikan bangsawan yang udah lama naksir sama San, namun selalu gak dianggap perasaannya sama San, yaitu ialah Kai. Kemudian sehabis itu, di suatu hari, waktu Nagasumi lagi di rumahnya bersama dengan Luna, Nagasumi pun saat ini diminta Luna supaya Nagasumi membantu dia belajar. Mendengar apa yang diminta oleh Luna, Nagasumi memilih menerima permintaan Luna. Kemudian setelah Nagasumi menerima, Nagasumi pun langsung membantu Luna belajar. Selama Nagasumi membantu, Nagasumi pada waktu membantu Luna, Nagasumi pun harus bertahan dari sikap Luna yang terkadang bisa seenaknya kepada dia. Lalu selain Nagasumi harus bertahan dari hal tadi, Nagasumi pun ternyata juga harus berjuang melawan serangan godaan Luna yang kenyataannya terus berupaya membangkitkan jiwa alam Nagasumi. Lalu biarpun Nagasumi udah melakukan perjuangan, akan tetapi Nagasumi ujung-ujungnya juga gak mulai mampu melanjutkan perjuangannya. Di saat Nagasumi udah mulai gak mampu, tiba-tiba Nagasumi dan Luna mendadak dikagetkan dengan kehadiran Maki. Yang tanpa peringatan langsung menyapa mereka. Dan akibat kehadiran Maki, Nagasumi akhirnya sekarang aman dari godaan Luna. Kemudian setelah itu, waktu pun terus terlewati, sampai suatu ketika, di waktu Nagasumi masih ngumpul sama Luna dan Maki, ada beberapa tindakan serta perkataan Nagasumi yang bikin Luna jadi terlihat mulai mempunyai perasaan sama Nagasumi. Dan karena perasaannya, maka Luna pastinya juga mulai naksir sama Nagasumi. Lalu selanjutnya, gak lama habis Luna punya rasa sama Nagasumi, tiba-tiba ada terjadi sebuah kesalahpahaman yang bikin ayah Luna yang saat ini lagi mengunjungi rumah Nagasumi jadi punya anggapan kalau Nagasumi ini lagi bermain hentong dengan Luna. Dan karena anggapan ayah Luna, Nagasumi jadinya langsung terlibat permainan kejar-kejaran dengan ayah Luna, yang ngerinya juga merupakan seorang ketua geng dari manusia bawah air, sama seperti ayah San. Singkat saja, setelah cukup lama Nagasumi main kejar-kejaran, Nagasumi akhirnya ditangkap oleh ayah Luna. Sehabis Nagasumi ditangkap, Nagasumi langsung dibawa ayah Luna berkumpul dengan ayah Nagasumi dan ayah San. Di saat ayah Luna melakukan hal itu, tiba-tiba Luna, San, dan ibu Nagasumi mendadak datang.
serta ikut ngumpul dengan para ayah ini. Selama para orang-orang ini ngumpul, Luna waktu ngumpul ini sayangnya nggak ada niatan untuk meluruskan kesalahpahaman ayahnya. Dan akibat kelakuan Luna, ayah Luna jadinya memilih bertanya kepada Luna, apakah Luna suka sama Nagasumi. Mendengar pertanyaan ayahnya, Luna pada awalnya agak serius menjawab pertanyaan dari ayahnya. Kemudian walaupun Luna pada mulanya agak serius, akan tetapi karena Luna ujung-ujungnya juga agak kuat menahan perasaannya, Luna pun jadinya memilih berkata kepada ayahnya mengenai dirinya yang memang menyukai Nagasumi. Mendengar perkataan Luna, ayah Luna langsung memilih ngobrol sebentar dengan Nagasumi. Selama mereka ngobrol, Nagasumi pun mendapat pemberitahuan dari ayah Luna mengenai Nagasumi yang harus segera menikahi Luna. Mendengar pemberitahuan ayah Luna, Nagasumi pastinya hanya bisa kaget mendengarnya. Skip saja, sehabis Nagasumi kaget, Nagasumi langsung bergerak di bawah Luna dan ayahnya. Mengetahui tindakan Luna dan ayahnya, San gak bisa berbuat apa-apa selain hanya bisa pasrah menyaksikan tunangannya dibawa. Lalu sehabis itu, beberapa hari pun berlalu dan akhirnya Nagasumi saat ini lagi berada di acara pernikahan dia dengan Luna, yang kenyataannya juga dihadiri oleh para anak buah ayah Luna, serta kedua orang tua San, serta para sekutunya. Hal itu dikarenakan ayah Luna kenyataannya ingin secepatnya menikahkan Nagasumi dengan Luna. Selama acara pernikahan ini berlangsung, ada beberapa tindakan Nagasumi yang bikin Luna memilih meluruskan kesalahpahaman ayahnya kepada Nagasumi. Yang bikin Luna memilih meluruskan kesalahpahaman ayahnya. Dan karena kelakuan Luna, kesalahpahaman ayahnya jadinya berhasil dibereskan oleh Luna. Kemudian berikutnya, walaupun kesalahpahaman tersebut udah beres, akan tetapi hal itu faktanya gak bikin Nagasumi jadi batal nikah sama Luna. Sebab Luna kenyataannya masih ingin melanjutkan pernikahan dia dengan Nagasumi. Lalu berikutnya, gak lama habis Luna meluruskan kesalahpahaman ayahnya, tiba-tiba tanpa disangka, San yang saat ini baru tiba serta lagi memakai pakaian pengantin langsung meminta ayah Luna agar menghentikan acara pernikahan ini. Mendengar permintaan San, Nagasumi dan semua orang yang ada di tempat ini pastinya langsung kaget mendengarnya. Kemudian berikutnya, sehabis mereka kaget, San pun langsung melakukan berbagai usaha guna membatalkan acara pernikahan ini. Singkat cerita, setelah San melakukan serangkaian usaha seperti bertarung, melawan para anak buah ayah Luna, hingga menyatakan perasaan super sukanya kepada Nagasumi, San pun untungnya sukses membatalkan acara pernikahan ini. Lalu meskipun San sukses, akan tetapi kesuksesan San faktanya gak bikin semuanya jadi beres. Hal itu dikarenakan akibat kelakuan San, kubu San dan kubu Luna pun akhirnya juga mulai terlibat pertikaian. Dan karena pertikaian ini, San dan Luna akhirnya memilih menerima saran dari kenalan Luna yang menyarankan Luna dan San agar bernyanyi bersama, menyanyikan lagu yang bisa menghektonis semuanya dengan maksud agar pertikaian antara kubu San dan kubu Luna bisa dihentikan. Kemudian setelah San dan Luna menerima saran tersebut, mereka pun langsung bergerak menyanyikan lagu itu. Skip saja. Setelah sekitar beberapa jam atau lebih tepatnya kurang lebih dari 50 jam, San dan Luna nyanyi bareng. Mereka pun untungnya sukses menghentikan pertikaian kubu mereka. Selain itu, karena keberhasilan mereka juga, maka Nagasumi jadinya juga tetap menjadi tunangan San. Lalu sehabis itu, hari-hari pun terus berganti. Dan sekarang, teman sekelas Nagasumi ternyata terus saja mengalami penambahan. Hal itu dikarenakan ada 3 orang dari sekutu ayah San yang ikut masuk ke dalam kelas Nagasumi, serta seorang cewek sekso yang bernama Shiranoi, yang kenyataannya juga merupakan seorang manusia duyung. Kemudian selain murid di kelas Nagasumi yang terus mengalami penambahan, cewek yang suka dengan Nagasumi ternyata juga ikut mengalami penambahan menjadi 4 orang. Hal itu dikarenakan ketua kelas Nagasumi yang saya gak tahu namanya, ujung-ujungnya juga ikut puasa sama Nagasumi. Lalu sehabis itu, pada suatu hari, di waktu Nagasumi San semua teman sekelas mereka lagi diajar oleh ayah San, mereka pun saat ini dapat pengumuman dari ayah San yang mulai dari besok akan mengikuti acara karya wisata ke Kyoto. Mendengar pengumuman ayah San, Nagasumi dan yang lainnya hanya bisa kaget mendengarnya. Kemudian skip saja. Karya wisata itu pun akhirnya dimulai. Selama acara karya wisata ini berlangsung, Nagasumi pada waktu acara ini pun ternyata berusaha menjalin kehubungan keakraban dengan Shiranoi. Hal itu dikarenakan meski Nagasumi satu kelas dengan Shiranoi, akan tetapi Nagasumi
faktanya masih belum begitu akrab dengan Shiranui. Namun biarpun Nagasumi udah berusaha untuk menjalin keakraban, akan tetapi usaha Nagasumi sayangnya malah dapat gangguan dari sebuah kesalahpahaman yang dilakukan oleh Maki, yang bikin usaha Nagasumi jadi gak bisa dilanjutkan lagi. Dan karena kesalahpahaman ini, maka Nagasumi pastinya juga gagal menjalin keakraban dengan Shiranui. Kemudian singkat waktu, pada malam harinya, meskipun sebelumnya Nagasumi gagal, akan tetapi hingga sampai suatu ketika, ada beberapa tindakan Nagasumi yang bikin Shiranui jadi mulai mengagumi Nagasumi pada malam ini. Dan berkat rasa kagumnya, Shiranui pun tentunya juga mulai akrab dengan Nagasumi. Lalu lanjut cerita. Setelah beberapa hari, Nagasumi dan yang lainnya melakukan berbagai kegiatan di acara karya wisata ini. Contohnya seperti kegiatan yang gak bisa dijelaskan, hingga kegiatan Nagasumi dan San yang berduaan melihat bulan. Acara karya wisata ini pun untungnya selesai dengan lancar. Kemudian sehabis itu, beberapa bulan pun berlalu, dan sekarang Nagasumi saat ini lagi ngumpul bareng sama San, Maki, dan kedua orang tua Nagasumi. Di waktu mereka ngumpul, ada terjadi beberapa pembicaraan antara San dan Nagasumi yang bikin San jadi marah dengan Nagasumi. Dan akibat kemarahannya, San pun jadinya langsung bergerak menjauhi Nagasumi. Sementara dengan Nagasumi yang mengetahui kemarahan San, sayangnya juga tidak ada niatan untuk meminta maaf kepada San. Hal itu dikarenakan Nagasumi beranggapan kalau dirinya gak punya salah apa-apa sama San. Kemudian selanjutnya, pada esok harinya, hubungan Nagasumi dan San pada hari ini sayangnya masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berbaikan. Hal itu disebabkan baik Nagasumi ataupun San faktanya sama-sama gak ingin segera menyelesaikan perselisihan mereka ini. Lalu lanjut cerita. Saat keesokan harinya lagi, Nagasumi pun pada hari ini dibikin heran dengan kelakuan San, Maki, keluarga San, serta para anggota geng ayah San yang jadi staf di sekolahnya, yang mendadak pergi entah kemana. Dan karena perginya mereka, Nagasumi jadinya langsung khawatir mengetahuinya. Kemudian selama Nagasumi khawatir, Nagasumi pada sore harinya memilih memeriksa kondisi kamar San di rumahnya. Di saat Nagasumi melakukannya, tiba-tiba Nagasumi mendadak dikejutkan dengan cincin pemberiannya yang ternyata tidak dibawa oleh San. Padahal San biasanya selalu membawa cincin pemberiannya itu. Dan akibat hal tersebut, Nagasumi pun akhirnya mulai menyesali perbuatannya yang udah gak peduli dengan kemarahan San. Selain itu, Nagasumi pun akhirnya juga beranggapan kalau San memilih berhenti menjadi tunangannya. Kemudian setelah itu, waktu pun terus berganti. Sampai suatu ketika, di waktu Nagasumi lagi bicara berdua dengan Mawari, ada beberapa perkataan yang bikin Nagasumi jadi bertekad membawa San kembali. Dan berkat tekadnya, Nagasumi jadinya juga langsung mendapat bantuan dari Kai. Saru dan Nona, serta para staf keluarga Kai yang mendadak datang serta berniat membantu Nagasumi. Mengetahui niat mereka, Nagasumi memilih gas gabung dengan mereka. Sehabis Nagasumi melakukan hal itu, Nagasumi dengan yang lainnya langsung gas mengikuti jejak San yang ternyata mengarah ke tempat tinggal seorang bangsawan bawah air yang namanya ialah Yoshio. Hal itu dikarenakan Yoshio kenyataannya memang sedang menyandra San, kedua orang tua San serta sekutu para ayah San. Kemudian skip saja. Setelah Nagasumi yang lainnya mengarah ke tempat tinggal bangsawan itu, Nagasumi dan sekutunya langsung bergerak melakukan usaha guna menemukan keberadaan San dan lainnya. Selama mereka berusaha, Nagasumi dan sekutunya untungnya juga mendapat bantuan dari Shiranui yang ternyata juga ada di tempat ini. Selain itu, Nagasumi pun untungnya juga dapat bantuan dari Maki, kedua orang tua San serta para sekutu ayah San, yang untungnya berhasil bebas dari sekapan para anak buah Yoshio. Lalu selain Nagasumi dan sekutunya dapat bantuan tersebut, Nagasumi untungnya juga dapat bantuan dari ayah Luna yang mendadak datang ke tempat ini. Kemudian lanjut cerita. Setelah cukup lama Nagasumi serta para sekutunya berusaha, Nagasumi pun akhirnya berhasil menemukan keberadaan San yang ternyata sedang dihipnotis oleh Yoshio. Selain itu, Yoshio pun ternyata juga sedang berada di tempat San ini. Mengetahui keadaan San, Nagasumi pun langsung berusaha menyadarkan San. Setelah melewati berbagai usaha, Nagasumi untungnya berhasil menyadarkan San. Kemudian habis Nagasumi berhasil, Nagasumi langsung dapat pemberitahuan romantis dari San. Mendengar pemberitahuan San,
Nagasumi tentunya langsung senang mendengarnya. Skip cerita. Gak lama sehabis Nagasumi senang, ada sebuah kejadian yang membuat Nagasumi jadi melindungi San yang mau dilukai oleh Yoshio. Dan akibat kejadian itu, Nagasumi akhirnya langsung marah besar kepada Yoshio, serta langsung berubah menjadi pria super kuat, atau sebutan lokalnya yaitu OP. Lalu habis Nagasumi berubah, Nagasumi langsung gas melakukan perlawanan terhadap Yoshio. Lalu berikutnya, setelah beberapa saat Nagasumi melakukan perlawanan yang sangat dahsyat terhadap Yoshio, perlawanan Nagasumi ini pun akhirnya diakhiri dengan di ultimate jutsunya Yoshio oleh Nagasumi. Sehabis Nagasumi melakukan hal itu, Nagasumi langsung gas menemui San, serta berbicara dengan San. Selama pembicaraan, Nagasumi memutuskan memasangkan cincin pemberiannya yang ternyata dibawanya ke jari tangan San, serta menyatakan perasaannya yang faktanya juga suka sama San. Lalu berkat semua keputusan Nagasumi, San tanpa pikir panjang langsung gas memeluk Nagasumi. Lalu setelah itu, hari-hari pun kembali berganti, dan sekarang Nagasumi, San, dan yang lainnya udah kembali melanjutkan keseharian damai mereka seperti biasanya. Selain itu, berkat kedamaian mereka, maka semuanya jadinya juga berakhir dengan ending yang bahagia, dan ceritanya pun selesai.